Ponsel saya bergetar hebat di tangan saat pesan dari Dita muncul di layar membuat jantung saya hampir berhenti. Keluarga saya tahu semuanya. Mereka memaksa saya putus sekarang juga atau akan bawa ke pengadilan dan media. Hanya dalam hitungan menit oto-oto kami tersebar di grup keluarga besar dan skandal itu meledak seperti bom di Jakarta. Saya berdiri di balkon apartemen kami di kawasan Sudirman, angin malam menusuk tulang menyadari bahwa keputusan malam ini akan menghancurkan segalanya atau mungkin menyelamatkan masa depan Dita. 3 tahun kemudian saya kembali ke rumah besar keluarga mertua di kawasan Menteng dengan 2 kereta bayi kembar di tangan. Dita berjalan di samping saya, tangannya gemetar memegang lengan saya. Pintu kayu jati terbuka lebar dan ibu mertua saya terbelalak melihat kami bertiga. "Rina, apa ini?" Suaranya pecah di tengah kerumunan kerabat yang sedang mempersiapkan haul almarhum ayah mertua. Kamera wartawan sudah berkumpul di luar pagar sejak pagi karena rumor kami kembali beredar di Infotainment. Saya menarik napas dalam-dalam. Ini bukan akhir dari penderitaan tapi awal dari pertarungan terbesar kami. Semuanya dimulai pada malam itu 3 tahun lalu ketika Otto kami berdua berpelukan di balkon bocor ke grup keluarga. Dita adalah eksekutif pemasaran di perusahaan ayahnya yang besar sementara saya bekerja sebagai manajer acara di agensi yang sama. Kami menyembunyikan hubungan selama 4 tahun karena tahu Indonesia belum siap. Tapi satu klik dari sepupu Dita yang curiga mengubah segalanya. Pagi berikutnya berita skandal lesbian di kalangan elit bisnis Jakarta muncul di semua portal. Telepon kantor berdering tanpa henti, klien membatalkan kontrak dan ayah Dita memanggil kami ke ruang kerjanya dengan wajah merah padam. "Kalian berdua gila," bentaknya sambil melempar koran pagi ke meja. "2 perempuan tak bisa bangun keluarga normal. Tak ada anak, tak ada keturunan. Ini memalukan nama besar keluarga kita." Ibu Dita menangis di sudut ruangan mengulang kata-kata yang sama berulang kali. Mereka tak peduli bahwa kami saling mencintai. Satu-satunya alasan yang mereka pakai adalah tak bisa punya anak. Saya mencoba bicara tapi Dita memegang tangan saya erat memberi isyarat diam. Malam itu di apartemen kami Dita menangis di pelukan saya. "Kalau aku tak putus denganmu, ayah akan cabut warisan dan perusahaan bisa bangkrut karena boikot konsumen. Aku tak mau kamu kehilangan pekerjaan juga, Rina. Saya tahu ini keputusan hidup atau mati. Kalau saya bertahan hubungan kami akan hancur karena tekanan media setiap hari. Kalau saya pergi mungkin Dita selamat." Pagi harinya saya mengemasi barang dan pergi ke kos sederhana di Tebet. Berita semakin gencar, wartawan mengejar saya di jalanan. Di kantor saya dipanggil dan diberi pilihan resign atau dipecat karena melanggar kode etik moral. Saya memilih resign. Tapi itu baru awal. Beberapa minggu setelah perpisahan tuntutan hukum datang. Ayah Dita menggugat saya atas pencemaran nama baik keluarga dengan alasan oto-oto itu merusak reputasi perusahaan. Pengacara mereka bilang kalau saya tak menandatangani surat pernyataan bahwa hubungan kami hanya persahabatan biasa maka ganti rugi miliaran akan mengejar saya seumur hidup. Dita menelepon malam-malam, suaranya pecah. "Maafkan aku, Rina. Aku tak bisa lawan ayah sekarang. Tapi aku tak pernah berhenti mencintaimu." Saya menjawab dengan suara datar meski hati hancur. "Lindungi dirimu dulu, Dita. Aku akan diam." Tekanan media tak berhenti. Tabloid online setiap hari memuat judul "Rina Wijaya penghancur keluarga Pratiwi, lesbi yang tak bisa kasih keturunan." Komentar netizen membanjiri. Ada yang bilang saya perusak, ada yang kasihan tapi mayoritas menghakimi. Keluarga saya sendiri di Surabaya menelepon marah. "Kamu bikin malu kami semua, Rina. Pulanglah dan menikah dengan laki-laki normal." Saya tak pulang.
Saya pindah ke kontrakan kecil di pinggir Jakarta dan mencari kerja relance. Setiap malam saya menangis sendirian mengingat pelukan Dita yang hangat. Suatu malam hujan deras saya mendapat telepon dari rumah sakit. Dita mengalami kecelakaan mobil saat pulang dari kantor. Dia sebut nama kamu sebelum pingsan, kata perawat. Saya berlari ke rumah sakit meski tahu keluarga Dita akan ada di sana. Di lorong ICU saya bertemu Ibu Dita yang memandang saya dengan benci. Kamu yang bikin anak saya seperti ini. Pergi dari sini. Tapi Dita sadar dan meminta saya masuk. Di balik tirai ia memegang tangan saya lemah. Jangan tinggalkan aku selamanya, Rina. Kita akan cari jalan. Itu janji yang membuat saya bertahan. Selama 3 bulan berikutnya kami berkomunikasi diam-diam lewat aplikasi terenkripsi. Dita menghadapi tuntutan hukum sementara saya berjuang melawan depresi. Suatu hari saya pergi ke klinik fertilitas di luar negeri secara diam-diam setelah dokter bilang saya memang tak bisa hamil karena kondisi medis sejak kecil. Tapi saya tak mau menyerah. Saya menemukan cara melalui donor dan prosedur yang sah di negara tetangga. Saya tak cerita ke Dita dulu karena takut membahayakan posisinya. Setiap keputusan saat itu seperti berjalan di tali tipis antara melindungi diri atau melindungi cinta kami. Setahun berlalu skandal mereda sedikit tapi luka tak hilang. Dita naik jabatan di perusahaan setelah menurut pada ayahnya tapi ia semakin kurus dan sering sakit. Kami bertemu sekali di hotel pinggir kota. Aku hampir menikah dengan pria pilihan ayah, katanya sambil menangis. Tapi aku tak bisa, Rina. Setiap malam aku membayangkan kita bersama. Saya memeluknya erat dan berjanji akan cari jalan keluar. Saat itu saya sudah mulai prosedur di klinik Singapura. Biaya mahal tapi saya pinjam dari teman dan tabungan. Saya tak mau Dita tahu karena kalau bocor keluarganya akan semakin gencar menyerang. Kemudian datang gugatan kedua. Ayah Dita mengklaim bahwa saya mempengaruhi putrinya sehingga perusahaan kehilangan kontrak besar. Pengadilan mulai memanggil saksi. Wartawan kembali ramai di depan rumah kontrakan saya. Saya harus pindah 2 kali dalam sebulan. Di tengah itu Dita mengirim pesan, ayah sakit parah. Dokter bilang tak lama lagi. Saya tak bisa datang ke rumah sakit tapi saya kirim bunga anonim. Malam itu Dita menelepon Rina, ayah meminta aku janji tak akan pernah kembali padamu. Tapi aku tak bisa janji itu. Suara Dita penuh air mata membuat saya memutuskan untuk berani. Saya mulai rencana besar. Dengan bantuan pengacara pro bono dari LSM Hak Asasi saya siapkan dokumen adopsi dan prosedur medis. 2 embrio berhasil. Saya hamil melalui proses yang panjang dan menyakitkan. Selama kehamilan saya tinggal di apartemen kecil di Bandung jauh dari sorotan. Dita tahu melalui pesan singkat dan ia bahagia sekaligus takut. Kalau ayah tahu ini akan semakin parah. Tekanan semakin berat ketika berita lama muncul lagi di media karena kasus hukum masih berjalan. Saya hampir kehilangan bayi 2 kali karena stres. Setiap hari saya bertanya pada diri sendiri apakah diam lebih baik atau berani adalah pilihan benar. Bayi kembar lahir prematur di rumah sakit Singapura. Saya beri nama Arya dan Aruna. Wajah mereka mirip Dita membuat saya menangis bahagia untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Tapi kegembiraan tak bertahan lama. Ayah Dita meninggal dunia tepat seminggu setelah kelahiran. Berita haul besar diumumkan di semua media. Keluarga mengundang ratusan tamu dan tentu saja media akan hadir. Dita menelepon dengan suara gemetar, Rina, ayah pergi dengan marah padaku karena ia tahu aku tak pernah melupakanmu. Aku ingin kamu datang. Bawa anak-anak kita. Saya tahu ini taruhan terbesar.
Kalau saya datang skandal akan meledak lagi. Kalau saya tak datang Dita akan sendirian menghadapi keluarga. Saya memilih berani. Kami terbang ke Jakarta malam sebelum haul. Di bandara Paparai sudah menunggu karena bocoran dari sopir Dita. Malam itu di hotel kami pelukan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Kita tak akan berpisah lagi, dibisik Dita sambil mencium kening Arya. Tapi besok adalah hari ujian. Pagi harinya kami tiba di rumah besar Menteng. Kerumunan kerabat langsung diam saat melihat 2 kereta bayi. Ibu Dita terjatuh di kursi. Ini anak siapa? Dita berdiri tegak. Ini anak kami ibu. Anak Rina dan saya. Ruangan langsung ricuh. Sepupu-sepupu berteriak, kamu bawa malu lagi ke haul ayah. Saya memegang tangan Dita erat. Kami tak datang untuk bertengkar. Kami datang untuk menghormati almarhum dan menunjukkan bahwa cinta kami tak pernah mati. Tapi media sudah lihat di luar pagar. Konfrontasi semakin panas saat pengacara keluarga muncul dengan dokumen lama. Kamu masih terikat perjanjian damai Rina. Kalau bocor lagi kami akan gugat ulang. Dita maju ke depan. Cukup. Ayah sudah tiada. Tak ada lagi yang harus ditutupi. Saya pilih Rina dan anak-anak kami. Kerabat perempuan menangis histeris sementara para pria menggelengkan kepala. Saya merasa dunia berputar. Ini bukan hanya soal cinta tapi soal kehormatan keluarga besar yang selama ini mengandalkan citra sempurna. Wartawan meneriakkan pertanyaan dari luar, benarkah ini anak hasil hubungan lesbian? Bagaimana prosedurnya? Saya memutuskan untuk bicara di depan semua orang. 3 tahun lalu saya dipaksa pergi karena kami dianggap tak bisa punya anak. Tapi lihat sekarang. Arya dan Aruna adalah bukti bahwa cinta tak butuh label masyarakat. Kami bayar mahal dengan air mata dan ketakutan tapi kami tak menyerah. Dita memeluk saya di depan semua orang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia tak takut lagi. Tapi ibu Dita bangkit, kalian hancurkan nama ayahmu Dita. Pergi dari rumah ini. Malam itu kami duduk di teras belakang sambil meninabohkan kembar. Media masih berkumpul di luar. Dita menatap saya, apapun yang terjadi besok aku tak akan melepaskanmu lagi Rina. Saya tahu besok akan ada tuntutan baru atau boikot bisnis. Tapi untuk pertama kalinya setelah 3 tahun saya merasa hidup kembali. Hari berikutnya berita meledak di seluruh Indonesia. Pasangan lesbian kembali dengan anak kembar ke haul keluarga elit. Komentar netizen terbelah. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Perusahaan Dita kehilangan 2 klien besar dalam sehari. Tapi Dita tak peduli. Ia mengumumkan di akun pribadinya bahwa ia akan ambil alih perusahaan dengan cara baru yang lebih terbuka. Saya kembali bekerja sebagai konsultan independen. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta dan mulai hidup sebagai keluarga. Tapi tekanan tak berhenti. Ada demo kecil di depan rumah kami dari kelompok konservatif. Keluarga Dita masih tak bicara dengan kami. Suatu malam Arya demam tinggi dan kami lari ke rumah sakit. Di sana ibu Dita muncul secara diam-diam, ia melihat cucu-cucunya dan air matanya jatuh. Mungkin ayah salah, bisiknya pelan sebelum pergi. Itu langkah kecil tapi berarti. Kini 3 bulan setelah haul kami masih berjuang setiap hari. Tapi setiap kali saya melihat Dita bermain dengan Arya dan Aruna saya tahu semua pengorbanan itu layak. Cinta kami tak lagi disembunyikan. Kami bayar harga mahal dengan skandal tuntutan dan air mata tapi kami menang. Apakah benar bahwa berani memperjuangkan cinta sesama jenis selalu lebih baik daripada diam demi kehormatan keluarga meski harus kehilangan segalanya?